Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyajikan materi tentang perkembangan pendidikan IPS di negara Indonesia dan di negara-negara barat. Perkembangan social studies di Indonesia dikenal dengan istilah pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Social studies dalam kurikulum pendidikan sangat erat dengan kaitannya ilmu, sejarah, geografi, dan civic. Terkait dengan pengembangan kurikulum IPS, seorang ahli pendidikan yaitu guru besar di Universitas IKIP Malang, Profesor Dr. Supartinah Pakasih, dapat dianggap sebagai penganut social studies yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1968, beliau menerapkan pengajaran social studies pada sekolah percobaan di Universitas IKIP Malang yang dipimpinnya. IPS disebut sebagai bidang keilmuan yang dinamis karena mempelajari keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya. Perkembangan Indonesia dilatar belakangi beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengalaman hidup di masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang kuat. Nah, hidup pada masa lampau itu terjadi pada zaman kemerdekaan, di mana tujuan IPS untuk membangkitkan rasa bela negara karena pada masa itu muncul banyak gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Yang kedua, laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut. Di sini, kurikulum pendidikan IPS yang berubah-ubah sesuai dengan laju perkembangan pendidikan IPS pada setiap masanya. Agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang akan menjadi bagian dari materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari oleh peserta didik, pendidikan IPS dalam peran sangat penting bagi masyarakat. Keberadaan pendidikan IPS tidak dapat dipisahkan dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. Di kurikulum tahun 1975 sampai dengan kurikulum tahun 1994, pendidikan IPS menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang SD dan SMP. Lalu, menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005, penyusunan kurikulum menjadi kewenangan Satuan Pendidikan. Maka, sejak tahun 2006, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dalam Permendikbud. Selanjutnya, yang kedua, perkembangan pendidikan IPS di negara lain. Menurut Komite on Social Studies atau disingkat CSS, pendidikan lingkungan di rumah atau keluarga adalah faktor pertama dalam pengembangan warga negara yang baik. Sedangkan warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki perasaan sosial atau social feeling, pikiran sosial atau social talk, dan melakukan tindakan sosial atau social action. Perkembangan social studies dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS pada tahun 1935. Definisi social studies menurut H. Bruce Wesley tahun 1937. Ilmu sosial adalah ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pedagogis. Dalam program Social Studies menitik beratkan pada upaya membantu siswa dalam pembangunan pengetahuan dan sikap yang aktif melalui cara pandang secara akademik terhadap realita. Cukup sekian dari pembahasan yang saya sajikan tentang materi perkembangan pendidikan IPS di negara Indonesia dan negara-negara barat. Dan saya ucapkan terima kasih.